Hai Sobat Akiwa. Selamat datang di podcast Duksara, podcast di mana kita menyuarakan kesetaraan. Nah, jadi di sini perkenalan dulu nih, nama aku Reva Salsabila selaku moderator podcast Duksara kali ini. Nah, di sini kita kedatangan kakak-kakak keren nih dari Pengarus Utama Gender BEM Fisip UB. Boleh kakak-kakaknya perkenalan diri dulu nih. Dan kesibukan akhir-akhir ini apa aja sih, Kak? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Hiroki selaku staf ahli dari Kementerian Pemerasamaan Gender BEM Fisip UB 2025. Mungkin untuk kesibukan aku akhir-akhir ini lebih ke banyak megang proker sih ya, karena PUG lagi running proker semuanya di bulan ini sama bulan depan nih, gitu sih Reva. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Tio selaku staf ahli juga. Mungkin kesibukanku akhir-akhir ini mungkin kita lagi UTS juga kan ya. Oh, iya benar. Ini tuh aja. Wow, keren banget gak sih guys? Jadi sebelum kita berbincang-bincang nih untuk masuk diskusi selanjutnya, kita tuh pahami dulu nih Kak, apa itu toxic masculinity. Jadi sebelum itu aku disclaimer dulu nih. Di sini tuh aku nggak nyalahin atau sudut pandangin laki-laki, cuman aku tuh lebih ke bagaimana konstruksi sosial selama ini menekan laki-laki untuk tampil kuat terus. Jadi nggak boleh, laki-laki tuh nggak boleh nangis, terus kayak laki-laki tuh harus dominan, dan juga laki-laki tuh harus nunjukin kalau dia tuh punya kuasa gitu. Nah, ketika sifat-sifat itu tuh dipaksakan terus-menerus sampai laki-laki tuh nggak punya ruang untuk jujur soal emosinya sendiri, atau malah ngerasa harus menekan orang lain untuk membuktikan dirinya tuh jantan. Nah, disitulah nih maskulinitas tuh berubah jadi apa ya sebutannya kayak toxic gitu. Bahkan menurut riset dari American Psychological Association, tekanan ini tuh selalu tampil dominan dan kayak disebutnya gagah gitu. Ini terbukti berkaitan dengan banyaknya kasus kekerasan baik ke diri sendiri seperti bunuh diri, terus juga ke orang lain terutama perempuan gitu. Jadi Kak Tio dan Kak Hiroki, hari ini kita bakal ngobrol ini soal 3 topik besar terkait toxic masculinity yang didukung data dan tentunya butuh kita kaji dan diskusin bareng-bareng. Jadi diantaranya pertama, apakah toxic masculinity ini memang lahir dari sistem patriarki? Yang kedua, apakah benar toxic masculinity ini tuh menjadi salah satu alasan utama kekerasan terhadap perempuan gitu? Yang ketiga, dan cukup sering kita perdebatin ya, apakah laki-laki di zaman sekarang ini malah kesulitan nunjukin jati dirinya karena takut dibilang toxic gitu. Oke, ini masuk ke mosi pertama. Kalau kita ngomongin soal struktur sosial, kita nggak bisa lepas nih dari yang namanya patriarki Kak. Karena sistem yang memang secara turun-temurun ini menempatkan laki-laki di posisi yang lebih dominan dalam banyak aspek kehidupan tentunya. Menariknya, dari yang pernah aku baca nih, ada data dari UN Women yang menyebutkan bahwa lebih dari 70% laki-laki di Asia Tenggara masih percaya bahwa laki-laki itu seharusnya jadi pemimpin dalam rumah tangga dan punya kuasa tuh yang lebih dibanding perempuan nih. Nah, dari situ tuh muncul pertanyaan besar, apa toxic masculinity ini tuh sebenarnya bagian dari warisan patriarki atau mungkin salah satu wujud paling nyata dari sistem itu sendiri. Nah, menurut Kak Tio dan Kak Hiroki tuh gimana? Dari siapa dulu nih? Dari Kak Tio boleh deh. Oke, kalau menurut aku tadi pertanyaannya apa? Tentang ini ya, toxic masculinity. Apa toxic masculinity ini? Hubungannya sama ini ya, sama apa tadi? Warisan patriarki. Mungkin kalau menurut aku sebenarnya kita kalau menurut aku ya maskulinitas itu sendiri kan bukan hal yang buruk ya kalau menurut aku. Mungkin kalau aku sandingkan apakah itu berkaitan dengan yang namanya tadi apa tadi? Toxic masculinity. Oh iya, dengan sejarah itu sendiri mungkin karena pengaruh buruk dari patriarki yang ada di Indonesia itu sendiri itu bisa menjadikan maskulinitas ini jadi toksik gitu pada akhirnya. Mungkin dari Hiroki ada tambahan? Mungkin kalau dari aku sendiri ya, menurut aku toxic masculinity itu bukan cuma produk dari patriarki, tapi juga bisa jadi
salah satu mekanisme yang masih mempertahankan patriarki pada saat ini gitu. Karena dengan memaksakan seorang laki-laki untuk bersikap sesuai standar yang kayak maskulin, jantan gitu, menurut aku tuh itu tuh ya nggak relevan dan nggak seharusnya, dan itu malah bisa jadi salah satu alasan patriarki sampai sekarang tuh masih ada. Karena kayak kalau kita lihat juga kan patriarki itu anggapan bahwa laki-laki itu lebih tinggi jauh daripada perempuan kan. Dan kalau misalnya kita bisa kaitin sama toxic masculinity itu, ya laki-laki itu harus gimana ya, laki-laki itu harus bersikap laki-laki, maskulin, jantan itu karena dia jauh lebih tinggi status daripada perempuan. Kalau orang patriarki berpikir kayak gitu, menurut kayak gitu sih. Oke, jadi menurut kakak Tio dan kak Hiroki, patriarki itu seharusnya ada atau nggak seharusnya ada gitu di masa kini gitu. Oh, kalau menurut aku sendiri patriarki itu seharusnya nggak ada ya, karena mungkin itu juga dari sejarah di Indonesia juga kan, itu menyebabkan hal buruk juga sebenarnya ke toxic masculinity sendiri. Sebenarnya laki-laki maskulin itu sebenarnya nggak apa-apa, soalnya di sini sampai ada salah arti gitu di toxic masculinity ini sendiri. Sebenarnya maskulinitas itu tidak apa-apa, dan juga arti dari maskulinitas itu sebenarnya memang bertanggung jawab, kayak empati juga, kayak simpatik. Tapi di sejarah yang ada kan laki-laki harus berkuasa, laki-laki harus ya di atas perempuan gitu, menurut aku gitu. Sebenarnya kalau dari aku sendiri juga aku setuju banget sih sama yang tadi Tio bilang, kalau misalnya patriarki itu sekarang gak bisa dibilang relevan dan gak terlalu diperlukan juga menurut aku. Karena balik lagi, menurut aku perempuan dan laki-laki harus punya harus punya start point yang setara gitu. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah gitu. Menurut aku ya perempuan juga punya hak-hak mereka, dan laki-laki pun ya punya hak-hak juga, dan menurut aku gak harus ada yang lebih tinggi dan gak harus ada yang lebih rendah gitu sih. Benar banget, apalagi di zaman sekarang ya, kita harus menjunjung kesetaraan. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Nih kak, kalau akarnya memang dari situ nih, udah seperti yang tadi Kak Tio bilang atau Kak Hiroki bilang, sekarang kita lanjut buat bahas apakah toxic masculinity itu penyebab banyaknya kekerasan perempuan itu terjadi. Jadi karena kalau kita lihat dari data Komnas Perempuan tahun 2023, lebih dari 70% kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh pasangan atau laki-laki yang dekat dengan korban itu sendiri. Dan pola perilaku yang muncul tuh mirip banget, atau kayak dominan, posesif, gampang marah, dan merasa tuh harus selalu punya kontrol, yang semuanya bisa dikaitkan sama toxic masculinity. Jadi muncul pertanyaan nih, apa memang ada hubungan langsung antara toxic masculinity dan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan gitu. Nah, menurut Kak Tio dan Kak Hiroki ini, seberapa besar pengaruh toxic masculinity terhadap kekerasan di dalam hubungan, dan dampaknya ke perempuan dalam relasi sehari-hari tuh dapat banget gak sih, terutama dalam rumah tangga? Terus dari sudut pandang Kak Tio dan Kak Hiroki itu gimana? Dan mungkin dari apa dulu kali ya. Boleh. Sebenarnya topiknya menarik banget karena mengkaitkan toxic masculinity dengan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Jujur dari aku sendiri, aku setuju banget akan hal itu. Maksudnya kayak menurut aku memang toxic masculinity itu mungkin jadi salah satu alasan kenapa masih banyaknya marak kasus kekerasan seksual terutama pada perempuan gitu. Karena menurut aku dengan toxic masculinity ini, seorang laki-laki kan of course tadi yang aku bilang harus merasa jantan dan harus merasa bahwa dirinya dia itu laki-laki, dan kayak bisa kadang merasa tuh kayak kan laki-laki itu biasa merasa mendominasi ya, dan kayak mengkontrol gitu. Dan menurut aku tuh itu bisa jadi salah satu alasan masih banyaknya KSP sekarang, karena kayak laki-laki yang di dalam dirinya merasa toxic masculinity misalnya, dia tuh merasa bahwa dia tuh punya power, dia tuh punya dominasi punya kekuasaan di hubungan ini, dan kayak ya dia boleh ngapa-ngapain aja dong perempuannya gitu misalnya. Kayak gitu sih menurut aku. Jadi masih mungkin bisa dibilang salah satu alasan KSP masih marak ya karena toxic masculinity itu sendiri gitu sih. Itu dari laki-lakinya sendiri ya. Benar-benar. Kalau dari aku, Kalau dari aku juga setuju sih sama Hiroki. Cuma mungkin dari aku mau ngejelasin di mana
laki-laki itu punya rasa tanggung jawab gitu. Tapi di sisi toxic masculinity sendiri, dia laki-laki di sini sendiri kan mempunyai rasa tanggung jawab. Tapi diiringi dengan kayak dia tuh bisa menguasai perempuan itu sendiri, dan juga menurut dia tuh emang dia yang bisa gitu. Dan menurutku juga Karena mungkin dia merasa dia lebih dominan gitu ya. ya, dia juga misal kayak sesimpel itu kayak kita ngebiayain perempuannya kayak gitu-gitu kan, otomatis kayak kita harus dia harus nurut kayak kita kayak gitu-gitu, pasti ada perasaan kayak gitu-gitu sih ke aku. Nah, cukup mungkin dari Kak Hiroki ada tambahan. Gue sih belum ada sih, kayaknya cukup. Oke. Jadi kita aja kita masuk ke mosi yang ketiga. Jadi untuk mosi segmen pertama yang ini juga gak kalah seru nih. Sekarang banyak nih anak muda yang mulai bertanya-tanya, sebenarnya masih boleh nggak sih jadi laki-laki yang maskulin? Soalnya makin kesini tuh makin apa ya, maskulinitas tuh dianggap toksik gitu. Terus juga laki-laki yang tegas, memimpin, atau ambil keputusan cepat langsung dianggap dominan dan bermasalah. Padahal menurut survei Pew Research tahun 2022, ada 46% laki-laki muda yang bilang mereka tuh takut kalau dibilang toksik gitu. Cuma karena menunjukkan sisi maskulinnya, jadi sebenarnya ini tuh nunjukin bahwa banyak laki-laki sekarang yang bingung tentang gimana sih cara jadi laki-laki yang nggak salah gitu. Kalau menurut Kak Tio dan Kak Hiroki nih, gimana caranya ngebedain antara maskulinitas yang sehat sama yang udah masuk ke ranah toksik gitu Kak? Dan bener gak sih sekarang ini laki-laki lagi ngalamin semacam krisis identitas soal maskulinitas? Dari Mungkin dari Kak Tio. dari aku dulu ya. Udah. Dari Kak Dari Tio. aku ya kalau gitu. Kalau dari aku sendiri, menurut aku kalau ngomongin krisis identitas soal maskulin gitu ya tadi, menurut aku banyak banget sekarang laki-laki yang udah mulai sadar kalau misalnya apa yang mereka lakuin itu sudah termasuk ke toxic masculinity itu. Jadi mungkin kalau bisa kalau menurut aku gitu ya, kayaknya emang laki-laki sekarang jauh lebih aware, apalagi kan kayak dengan adanya platform sosial media seperti TikTok, Instagram, yang kayak tren-tren sekarang tuh kadang udah membuat laki-laki tuh lebih sadar lagi gitu terkait sebenarnya maskulin mereka tuh toksik apa enggak gitu. Terus mungkin kalau misalnya cara kita ngebedain kali ya, maskulin sehat sama maskulin toksik itu gimana gitu. Menurut aku maskulin sehat tuh kayak bentuk ekspresi yang ngejadiin kayak laki-laki tuh nggak menindas dirinya sendiri, atau kayak apa ya, nggak merasa kalau misalnya ini tuh mengurangi maskulinnya diri dia gitu. Kayak misalnya kayak dia bisa mengelola emosi, terus kayak dia apa ya, dia menggunakan kekuatan misalnya kayak kedominasiannya dia tuh dengan baik gitu. Terus kayak menurut aku maskulinitas salah satu hal yang paling penting di healthy masculinity itu adalah menghormati kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Terus kalau misalnya ya kayak toxic masculinity tadi itu kayak ya menurut seorang laki-laki ya emosi itu adalah kelemahannya dia gitu. Maksudnya kayak kalian pasti pernah banget dengar kan yang kayak kata-kata yang kayak laki-laki tuh nggak boleh menangis, laki-laki tuh harus tegar, maksudnya kalau ada apa-apa nggak boleh nangis. Nah menurut aku tuh itu salah satu bentuk toxic masculinity, karena sebagai seorang laki-laki kita kan juga punya emosi ya. Dan menurut aku kalau misalnya kita bisa menuangkan emosi kita dengan benar, itu nggak akan jadi toxic gitu. Harusnya kita nggak berpikiran seperti itu dari awal gitu sih. Mungkin dari Kak Tio. Aku setuju juga sih sama Hiroki, tapi menurut aku juga sebenarnya sisi maskulin itu nggak bisa dihilangin gitu pada zaman sekarang. Tapi di sini kan tadi di toxic masculinity sendiri kan mungkin adanya ketimpangan juga kan dari sisi perempuannya dan juga laki-lakinya. Dan sebenarnya itu hal yang buruknya tuh di situ, dimana seharusnya memang laki-laki tuh boleh maskulin, tapi dari sisi lain juga pada zaman sekarang juga kan laki-laki juga bingung gitu. Dia nunjukin sisi lemah yang dianggap lemah, tapi dia nunjukin kayak tegas dianggap toxic, ya itu gimana gitu kayak ya bingung jadinya ya gitu. Oke, luar biasa banget gak sih? Makasih buat Kak Tio dan Kak Hiroki atas pandangan yang sangat mencerahkan ini.
Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nih, aku mau nanya nih buat Kak Hiroki sama Kak Tio. Menurut kakak nih, konten alpha male di media sosial tuh lebih berbahaya atau bermanfaat sih bagi laki-laki muda? Dan apakah hal tersebut masuk ke toxic masculinity? Mungkin dari aku dulu kali ya. Kalau menurut aku dari konten alpha male yang ada di sosial media itu sebenarnya ada dua sisi. Yang pertama tuh sebenarnya menegaskan bahwasanya laki-laki tuh responsible di mana itu di sisi baiknya itu menjelaskan kayak ngejelasin cara jelas kita tuh harus ngapain, harusnya apa kayak jadi laki-laki tuh gimana kayak gitu-gitu. Tapi ada juga sisi buruknya, banyak juga yang nangkep di mana laki-laki itu sendiri emang kayak gitu, tapi kayak nggak boleh nunjukin emosi lemahnya dan kayak Jadi kayak harus terlihat kuat. iya ujung-ujungnya kan jadinya kayak nge-trigger laki-laki buat ngekontrol gitu jadinya. Ya menurut aku gitu. Menurut Kak Hiroki? Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku kurang setuju sama apa yang tadi Tio bilang ya. Oke. Menurut aku konten alpha male tuh nggak bisa kita lihat dari dua sisi. Menurut aku satu sisi dan itu termasuk ke toxic masculinity. Karena secara tidak sadar dengan konten seperti alpha male kayak gitu tuh itu tuh mendoktrin laki-laki muda tuh kalau misalnya mereka tuh nggak boleh menunjukkan emosi, harus lebih dominan, harus lebih ya intinya kayak gitu. Menurut aku dia tuh malah mendoktrin laki-laki untuk menjadi toxic masculinity itu. Oke, jadi menurut kakak tuh hal kayak gitu tuh negatif berarti ya? Benar, kalau menurut aku kayak ya baik lagi tadi yang kayak aku tadi bilang, nggak salah kalau misalnya laki-laki mau menunjukkan emosinya, nggak salah. Bener banget. Kayak ya dengan konten kayak gitu bukannya itu membantu laki-laki untuk lebih apa ya, lebih nyaman dan lebih mencoba membuka emosinya dia ke yang lain, tapi kayak dengan konten-konten kayak gitu itu malah bikin laki-laki tuh malah berpikir toksik lagi. Itu sih menurut aku. Mungkin aku mau nanggapin buat alpha male. Mungkin dari aku sendiri tuh aku nangkepnya banyak juga laki-laki tuh nggak yang ngerti gitu loh sekarang, zaman sekarang tuh nggak yang ngerti kayak gimana cara take responsibility yang benar gitu kayak gitu. Dan juga ini simple case-nya aja, bukan masalah kayak toxic masculinity atau apa ya, tapi kayak misal nih ada dua orang itu lagi pacaran tuh, mereka ngedate, pada konstruksi sosialnya sendiri kan pasti laki-lakinya dong yang bayar. Nah menurut aku dari sisi baik dari alpha male tuh yang seperti kayak gitu-gitu. Mungkin dari Rocky ada tanggapan dulu sebelum aku ngomong lagi. Sebenarnya karena balik lagi ya ini pendapat kita masing-masing gitu. Bener. Kayak menurut aku kalau misalnya Tio punya pendapat lain pun aku ya nggak apa-apa banget karena ini kan ya kita saling nerima pendapat yang lain gitu. Tapi aku tetap stand by my opinion sih kalau bahwa konten alpha male kayak gitu tuh ya ujung-ujungnya toxic masculinity. Karena menurut aku kalau misalnya kayak yang tadi Tio bilang tuh ya udah nggak usah dikontenin gitu. Buat apa dikontenin kan? Konten itu menurut aku orang apalagi gimana ya? Apalagi masyarakat sekarang tuh kan gampang banget mengakses yang namanya media sosial dan bener-bener gampang banget yang kayak brainwash sama sosial media yang kayak apa sih, kayak sekarang kan kata-katanya banyak kayak brain rot gitu-gitu lah. Menurut aku tuh kayak ya dengan konten-konten kayak gitu nih laki-laki akan makin merasa bahwa dirinya itu tidak boleh beremosi, harus selalu dominan, harus selalu yang megang kontrol di relationship itu gitu. Contohnya kayak gitu. Menurut aku tuh ya itu tuh doktrin gitu loh kalau di kontenin kayak gitu. Mungkin aku mau nanggapin juga. Tapi kalau emang bisa dibilang kayak gitu, mungkin aku mau tanya deh, menurut kalian itu orang pacaran tuh laki-laki apa perempuan yang harusnya membayar? Menurut aku kita tuh bisa lebih ke sharing ya. Iya. Mungkin kadang laki-laki bisa bayar, terus mungkin nextnya mungkin perempuannya bisa bayar juga. Jadi nggak seharusnya laki-laki terus gitu yang bayar. Jujur aku juga setuju banget sih sama statementnya Reva tadi karena bukannya gimana ya, tapi kayak menurut aku any relationship mau apa ya intinya apapun gendernya itu, menurut aku sebuah relationship itu harus 50-50. Gak boleh membebankan ke satu pihak pun yang pihak lainnya gitu kalau menurut aku ya. Mungkin aku cuma mau ngasih contoh aja sih, konstruksi sosial di situ. Di Indonesia tuh pasti banyakan itu pasti nyalahin kayak masa laki-laki nggak bayar terus tidak gentle kayak gitu-gitu. Padahal kan kayak masih pacaran kayak gitu-gitu kan kita masih berkompromi gitu kayak gitu-gitu sih. Nah kebanyakan di Indonesia kayak gitu ya. Tapi itu juga kayak somehow menurut aku bisa dikaitin ke
toxic masculinity. Iya. Karena menurut aku banyak perempuan yang sekarang itu yang kayak nggak berekspektasi juga untuk laki-lakinya full ngebayarin. Sedangkan kayak aku sering banget lihat di konten TikTok yang kayak laki-lakinya dulu nih yang nawarin bayar, tapi ujung-ujungnya laki-lakinya juga yang kayak gimana gitu loh. Pernah lihat kayak gitu kan. Menurut aku tuh kayak ya itu bentuk toxic masculinity, kayak laki-laki secara tidak sadar mereka tuh merasa bahwa bills itu tanggung jawab mereka gitu, misalnya kayak gitu. Apapun yang di purchase sama perempuan itu gitu, itu tanggung jawab laki-lakinya. Padahal sebenarnya tuh gak sepenuhnya kayak gitu. Menurut aku tuh itu jadi contoh yang kayak relevan gitu loh, yang kayak oh ternyata toxic masculinity itu bisa dilihat dari hal-hal kecil kayak gitu sih. Yes, benar, setuju. Oke, luar biasa banget gak sih guys? Terima kasih buat Kak Tio dan Kak Hiroki atas pandangannya yang sangat mencerahkan ini. Kita udah ngebedah nih bahwa toxic masculinity itu bukan hanya soal perilaku individu, tapi juga konstruksi sosial yang diturunkan oleh sistem patriarki. Dan ternyata hal ini tuh berdampak nyata pada kekerasan terhadap perempuan dan kesehatan mental laki-laki itu sendiri. Gitu. Jadi pembahasan yang daging banget gak sih guys? Nah oke, karena segmen pertama udah selesai, kita bisa lanjut untuk segmen yang kedua dan gak bakalan kalah serunya, tentang double standard. Oke. Nah, kita lanjut nih ke segmen selanjutnya. Tadi di segmen pertama kita tuh udah ngulik nih soal toxic masculinity ya. Nah, di segmen kali ini kita bakal ngulik tentang double standard nih, Kak. Terus double standard di media sosial ya tentunya. Karena kadang nih perempuan kalau ngepost atau ngomentarin sesuatu di media sosial, reaksi netizen tuh berbanding terbalik gitu Kak, sama reaksi kalau yang ngepost tuh laki-laki. Terus begitu pula sebaliknya. Contoh seperti komen-komen di video pribadi seseorang. Kalau menurut Katio dan Kak Hiroki itu gimana? Dari aku dulu kali ya. Mungkin ini juga kebetulan baru kemarin aku lihat di TikTok kalau misalnya, dan baru aku sadari juga ternyata konten yang dipost seorang laki-laki dan perempuan itu kadang kadang reaksi dari netizen gitu, anggapannya reaksi dari masyarakat tuh nggak sebanding gitu. Mungkin aku pakai contoh skincare kali ya, karena kebetulan kemarin konten yang aku lihat adalah yang aku bandingin tuh dua skincare dari brand yang sama gitu, anggapannya kayak gitu ya. Nah, aku melihat ketika seorang laki-laki mengupload dia menggunakan skincare gitu, reaksi dari netizen tuh cenderung lebih positif, karena kayak komen-komen yang kayak ih laki-laki ini bisa ngerawat diri gitu-gitu. Yang apanya kayak ya kan kalau misalnya kita kaitin sama toxic masculinity tadi, laki-laki itu kan nggak boleh skincare gitu, apa kayak gitu kan. Terus ini tiba-tiba ada laki-laki yang skincare yang merusak, menerobos toxic masculinity tersebut gitu. Dan itu dianggap wah sama netizen gitu, karena kayak ih laki-laki bisa ngerawat diri gitu. Sedangkan kalau perempuan kadang malah dia kayak ada beberapa oknum yang kayak malah nge-attack perempuan itu, yang kayak bilang kayak lu tuh gak usah skincarean, gak akan ngerubah apa-apa lo kayak gitu. Menurut aku tuh kayak dari situ tuh kelihatan banget double standards-nya. Kayak masih di TikTok tuh masih kayak banyak instansi di mana laki-laki lebih kayak dia apa ya, bukan diagungkan tapi lebih kayak apa ya bahasanya, lebih kayak keren gitu. Iya, lebih kayak keren gitu, karena itu bukan hal normal yang seorang laki-laki lakukan gitu sih menurut aku. Mungkin dari Katia? Mungkin kalau menurut aku itu malah sebaliknya ya, karena yang aku lihat di media sosial gitu-gitu kayak laki-laki mencoba skincare dan sebagainya itu malah dapat kritikan gitu, kayak laki-laki ngapain dan sebagainya. Ini juga aku sedikit ingat tentang teori spiral of silence. Jadi itu dari Noel siapa gitu namanya, itu mengatakan bahwasannya kalau ada kecenderungan gitu untuk kita sebagai manusia atau apa gitu, kita kayak ngebreak yang dibilang toxic masculinity tadi, itu cenderung kayak kita tuh suara minoritas gitu di dalam media sosial sendiri. Kayak tadi kan dikata-katain kayak ngapain sih laki-laki dan sebagainya kan. Mungkin dari situ juga kecenderungan itu kan minoritas tuh susah gitu menyuarakan suara yang nggak biasa disuarakan. Kayak laki-laki nyoba skincare kayak gitu-gitu pasti masih dapet cacian kayak gitu-gitu sih. Kalau dari aku kayak gitu. Jadi menurut Katia tuh
laki-laki yang membuat konten seperti itu negatif ya, apa sih namanya, lebih ke negatif. Enggak, kalau menurut aku bukan seperti itu. Jadi intinya mau laki-laki mau ataupun perempuan, kalau hal itu nggak biasa dilakuin di manapun kayak di media sosial kayak itu hal yang baru, itu mereka memiliki kecenderungan buat memilih untuk diem. Soalnya kan ada kayak komen-komen hate kayak gitu-gitu kan bikin trauma juga ya kayak gitu-gitu ya. Nah, menurutku kayak gitu. Mungkin ada tanggapan lain dari Kak? Dari aku cukup sih kayaknya. Yeah. Oke, karena udah buat pembahasan kedua nih, yang ini tuh juga gak kalah seru guys, karena gak jauh-jauh dari pembahasan kita yang barusan. Karena akhir-akhir ini tuh sering banget gak sih lihat laki-laki tuh curhat di media sosial, terus juga komentarnya tuh rame-rame banget gitu, kayak nge-boom gitu, FYP. Tapi jarang banget yang komen positif, dan kebanyakan tuh komen-komennya negatif. Seakan cowok tuh nggak boleh ngutarain gimana perasaannya dia, padahal kan dia juga manusia ya, jadi dia berhak berekspresi gitu. Menurut tanggapan Kak Hiroki dan Kak Tio gimana? Mungkin dari Katio dulu, Mbak. Tadi tentang apa? Oh, laki-laki nggak boleh sedih dan sebagainya ya. Mengekspresikan dirinya di media sosial. Itu juga menurut aku dari yang ini sih, dari konstruksi sosial yang sudah ada juga sih. Laki-laki tuh pasti dituntut untuk bisa semuanya dan dituntut untuk ya nggak boleh ngeluh dan sedih juga kan. Dan di situ juga aku sendiri kurang serak sih dengan omongan laki-laki tuh nggak boleh nangis, terus laki-laki juga nggak boleh ngutarain pendapatnya dan sebagainya. Itu malah jatuhnya bisa jadi kayak emosi yang dipendam dan pada akhirnya nanti emosi itu terluapkan ke seseorang juga, bisa kena gitu orangnya. Jadi menurut aku kayak gitu sih. Aku juga setuju banget sih sebenarnya, karena menurut aku ya banyak banget pakai kata instansi lagi lah, banyak banget instansi di mana menurut aku sekarang tanpa kita sadar kita tuh termasuk toxic masculinity tersebut. Dalam artian maksudnya kayak mungkin nggak semerta-merta laki-laki aja yang merasakan toxic masculinity tersebut. Mungkin itu juga bisa datang dari seorang perempuan. Misalnya seorang perempuan beropini gitu di TikTok yang kayak lah itu kok laki-lakinya nangis, laki-laki itu ini. Menurutku tuh itu juga bentuk dan itu juga bisa menyadarkan bahwa toxic masculinity itu nggak sepenuhnya ternyata datang dari seorang laki-laki juga gitu. Dan tanpa sadar kita juga ternyata bisa jadi bagian dari toxic masculinity tersebut, karena kayak dengan mikir aja, misalnya kayak ada konten yang lewat terus kayak kita mikir kayak ih ini cowoknya kok begini ya, nggak kayak cowok biasa gitu misalnya kayak gitu. Menurut aku tuh itu udah gimana ya, udah membuat kita tanpa sadar bahwa kita tuh udah berpikir secara toxic masculinity gitu sih. Kalau dari Kak Tio dan Kak Hiroki nih, gimana cara kakak untuk mengekspresikan apa ya, emosional kakak gitu, kayak kalau kakak lagi sedih atau lagi kecewa, itu kakak biasanya ngapain gitu untuk keluarkan? Kalau dari aku sendiri emang dari awal aku juga yang bukannya yang memendam emosi dan sebagainya, juga sebenarnya juga laki-laki juga nangis, kadang-kadang nangis juga nggak apa-apa kan juga, daripada juga nanti kayak ada efek jelek gitu timbul daripada mendem emosi itu sendiri. Dan itu juga bisa kena secara nggak langsung, kayak aku tiba-tiba marah ke kamu gitu-gitu, itu juga bisa jadi efek dari mendem emosi itu sendiri sih. Dari Kak Hiroki? Kalau dari aku ya sebenarnya aku juga setuju sama tadi yang Tio bilang, maksudnya kayak meluapkan emosi gitu ya. Menurut aku gimana ya, aku setuju bahwa seorang laki-laki itu boleh meluapkan emosinya. Cuma kalau dari aku pribadi, karena kebetulan aku bukan orang yang suka langsung mengeluarkan emosi aku gitu loh, karena aku emang tipe orangnya yang kayak suka memendam perasaan aku. Jadi kayak emang kembali lagi sebenarnya ke masing-masing individu beda. Cuma aku setuju banget dan aku apa ya, jadi pokoknya aku setuju banget sama kata-kata kalau misalnya laki-laki itu boleh banget mengeluarkan emosi gitu. Jadi boleh banget ya laki-laki itu mengekspresikan dirinya di media sosial. Jadi pembahasan kita kali ini tuh tentang postingan kesedihan nih Kak, tentang perspektif dua gender. Sekarang banyak orang yang mulai bertanya-tanya nih, sebenarnya masih boleh nggak sih laki-laki tuh nunjukin kesedihan di media sosial tanpa dihakimi? Dan soalnya tuh makin kesini kesedihan laki-laki tuh sering banget dicap kayak lemah, apa sih dramatis banget lu. Terus sementara perempuan tuh malah dapat empati nih,
kayak woman support woman juga. Terus karena bayangin aja nih kak, survei dari American Psychological Association tahun 2023 nunjukin bahwa 62% laki-laki muda merasa tertekan untuk menyembunyikan emosinya sendiri karena mereka tuh takut nih dianggap mereka tuh kurang maskulin, dan juga bikin tingkat depresi mereka tuh makin naik 20% dibanding perempuan. Jadi sebenarnya ini tuh nunjukin bahwa banyak laki-laki sekarang lagi bingung nih gimana caranya mengekspresikan tanpa kena double standard gender. Karena kalau menurut Kak Hiroki dan Kak Tio, gimana caranya ngebedain antara ekspresi kesedihan yang sehat dan yang udah dibatasi oleh norma-norma patriarki. Dan bener gak sih sekarang ini laki-laki ngalami semacam krisis emosional soal boleh gak ya mereka rentan di ruang publik seperti TikTok, Instagram, atau media sosial lainnya? Dari apa kamu? Terserah. Dari aku dulu ya. Kalau dari aku sendiri, tadi kan sempat dijelasin juga soal kalau misalnya laki-laki itu takut dianggap kurang maskulin, yang bikin tingkat depresi naik ke 20% dibanding perempuan kayaknya. Menurut aku ya pertama menurut aku laki-laki itu nggak salah lagi dan lagi nggak salah untuk meluapkan emosinya, mau ke teman-temannya, mau kalau di instansi ini kan di kesempatan ini kan sosial media ya. Menurut aku laki-laki nggak salah kalau misalnya mau meluapkan emosinya di sosial media pun. Kayak tadi kan juga ditanya ya soal kayak kesedihan yang sehat dan kesedihan yang udah di batas norma patriarki gitu. Menurut aku ya kalau misalnya dia tidak patriarkal dan dia tidak berpikir bahwa meluapkan emosi itu adalah sebuah toxic adalah sebuah hal gagal dalam maskulinitas gitu. Menurut aku itu udah termasuk kesedihan yang sehat karena kayak dia bisa meluapkan emosinya dengan baik gitu. Mau di apapun, mau di sosial media lah, mau ke temennya gitu. Tapi kalau misalnya dia udah mikir kayak pertama laki-laki tuh nggak boleh ngeluapin emosi di sosial media pun, kayak dia berpikir bahwa dia tuh harus kuat karena dia nggak boleh terlihat lemah di depan semuanya. Menurutku tuh itu udah termasuk di batas patriarkal gitu loh, yang kayak orang-orang jadinya mereka berpikir bahwa mereka tuh nggak bisa sepenuhnya mengekspresikan dirinya karena mereka ada standarnya sendiri gitu. Menurutku itu udah termasuk patriarkal dan toxic masculinity itu sih kalau dari aku, dari Tio. Aku juga setuju sih, laki-laki juga sebenarnya boleh ya buat ngerasa sedih dan sebagainya, tapi juga pada akhirnya dari konstruksi sosial itu sendiri sih yang mengatakan bahwasanya emang dari awal tuh laki-laki emang harus yang benar-benar bisa semuanya dan juga nggak boleh nangis terus menunjukkan emosi kayak sekecil apapun itu karena dianggap dia tuh laki-laki kayak gitu-gitu. Dan menurut aku buat yang toxic maskulinitas yang sehat dan juga yang enggak tuh aku juga setuju juga sih sama Hiroki tentang dia ngomong tadi toxic masculinity itu laki-laki sampai mikir nggak boleh kayak yang aku sebutin tadi, kayak nggak boleh sedih, nggak boleh kayak mereka, dia nggak bisa, kayak dia juga nggak di accept gitu di lingkungan dia kalau dia ngomong kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya termasuk toxic masculinity yang dimana gara-gara konstruksi sosial itu tadi. Jadi laki-laki tuh boleh ya mengekspresikan dirinya di media sosial. Jadi tuh guys, jadi kalian gak usah takut kalau mau mengekspresikan diri kalian di media sosial. Oke, jadi laki-laki tuh boleh banget ya untuk mengekspresikan dirinya di media sosial. Oke, luar biasa buat Kak Tio dan Kak Hiroki, makasih atas pandangannya yang sangat mencerahkan. Kita udah membedah nih bahwa double standar kesedihan di media sosial bukan hanya soal dari reaksi netizen aja, tapi juga konstruksi sosial yang diturunkan oleh patriarki yang berdampak nyata pada kesehatan mental laki-laki dan kesetaraan emosional. Pembahasan yang daging banget gak sih kak? Terus karena mosi kedua kita udah selesai, kita bisa lanjut untuk mosi ketiga tentang double standar penilaian konten di media sosial yang pastinya gak kalah menarik dari mosi yang sebelumnya. Oke, mosi ketiga ini bakal bikin kita mikir banget nih
karena ngebedain bedanya bebas ekspresi di media sosial. Sekarang banyak laki-laki yang bertanya-tanya nih, sebenarnya masih boleh nggak sih share konten diri sendiri tanpa dihakimi beda dari perempuan? Soalnya makin kesini tuh konten yang sama bisa dapat nasib beda tergantung gender. Seperti review skincare yang dipuji buat perempuan tapi dicap feminim buat laki-laki. Jadi sebenarnya ini tuh nunjukin bahwa laki-laki sekarang tuh lagi bingung nih, gimana caranya autentik di ruang digital tanpa kena aturan nggak tertulis oleh double standar sendiri. Kalau menurut Kak Hiroki dan Kak Tio nih, gimana caranya ngebedain antara ekspresi diri yang sehat dan yang udah dibatasi standar penampilan gender? Dan bener gak sih sekarang nih laki-laki lagi mengalami semacam krisis kebebasan soal tampil percaya diri di Instagram atau TikTok atau media sosial lainnya? Dari aku dulu kali ya. Kalau dari aku, menurut aku tuh sebenarnya batasan berekspresi itu nggak ada ya. Itu cuma standar juga, itu juga salah satu bentuk dari konstruksi sosial itu sendiri. Dan juga sebenarnya kayak laki-laki mau ngonten apapun dan asalkan dia emang bahagia gitu ngejalanin kontennya juga. Dan juga sebenarnya juga itu sebuah tantangan sih, dimana laki-laki misal bikin konten skincare gitu-gitu pasti dijudge karena pada akhirnya di media sosial zaman sekarang yang kita rasain juga kan ya, itu masih yang dimana laki-laki itu masih dibatasin lah sama batas-batas sosial yang ada gitu. Mungkin dari aku itu. Mungkin dari aku pengen lebih ke ngejelasin soal tadi apa sih yang kayak kebebasan ekspresi atau maskulinitas sehat, atau kalau bahasa fancy-nya nih positive vulnerability. Nah, kalau misalnya menurut aku nih konsep dari maskulin sehat itu sendiri tuh ketika seorang laki-laki atau ya intinya seorang laki-laki lah melihat bahwa menunjukkan emosi, rasa takut, terus kesedihan itu bukan tanda kelemahannya dia, tapi melainkan bentuk keberanian dan kejujuran terhadap dirinya dia sendiri gitu. Ngomongin soal growing up in a patriarchal family gitu ya, misalnya kayak pasti sering banget seorang laki-laki itu mendengar kata-kata yang kayak laki-laki tuh nggak boleh nangis, terus kayak kamu harus kuat, kalau nggak kayak kalau laki-lakinya jatuh masa segitu aja nangis, kan kamu laki-laki gitu ya. Menurutku tuh itu ya gimana ya, itu sebuah hal yang harusnya kita bisa make peace within ourselves gitu, karena menurut aku ya itu kita tuh punya hak untuk kebebasan mengekspresikan diri kita sendiri gitu. Itu sih. Itu ya mungkin dari Kak Tio dan Kak Hiroki. Jadi makasih atas pandangannya yang super duper keren ini. Kita udah ngebedah nih kalau misalnya double standar di penilaian konten di media sosial bukan cuma soal komentar dari netizen itu sendiri aja, tapi juga konstruksi sosial yang diturunkan oleh patriarki yang berdampak nyata pada self-esteem laki-laki dan kebebasan ekspresi digital. Pembahasan yang sangat-sangat legend banget gak sih guys? Oke, kita lanjut sama pembahasan tentang double standar terhadap gender di sosial media. Ini udah selesai. Oke, mosi ketiga ini bakal bikin kita mikir banget nih, karena ngebedain bedanya bebas ekspresi di media sosial. Sekarang banyak laki-laki yang bertanya-tanya nih, sebenarnya masih boleh gak sih share konten diri sendiri tanpa dihakimi beda dari perempuan? Soalnya makin kesini tuh konten yang sama bisa dapat nasib beda tergantung gender. Seperti review skincare yang dipuji buat perempuan tapi dicap feminim buat laki-laki. Jadi sebenarnya ini tuh nunjukin bahwa laki-laki sekarang tuh lagi bingung nih, gimana caranya autentik di ruang digital tanpa kena aturan nggak tertulis oleh double standar sendiri. Kalau menurut Kak Hiroki dan Kak Tio nih, gimana caranya ngebedain antara ekspresi diri yang sehat dan yang udah dibatasi standar penampilan gender? Dan bener gak sih sekarang nih laki-laki lagi mengalami semacam krisis kebebasan soal tampil percaya diri di Instagram atau TikTok atau media sosial lainnya?
Dari aku dulu kali ya. Kalau dari aku, menurut aku tuh sebenarnya batasan berekspresi itu nggak ada ya. Itu cuma standar juga, itu juga salah satu bentuk dari konstruksi sosial itu sendiri. Dan juga sebenarnya kayak laki-laki mau ngonten apapun dan asalkan dia emang bahagia gitu ngejalanin kontennya juga. Dan juga sebenarnya juga itu sebuah tantangan sih, dimana laki-laki misal bikin konten skincare gitu-gitu pasti dijudge karena pada akhirnya di media sosial zaman sekarang yang kita rasain juga kan ya, itu masih yang dimana laki-laki itu masih dibatasin lah sama batas-batas sosial yang ada gitu. Mungkin dari aku itu. Mungkin dari aku pengen lebih ke ngejelasin soal tadi apa sih yang kayak kebebasan ekspresi atau maskulinitas sehat, atau kalau bahasa fancy-nya nih positive vulnerability. Nah, kalau misalnya menurut aku nih konsep dari maskulin sehat itu sendiri itu ketika seorang laki-laki atau ya intinya seorang laki-laki lah melihat bahwa menunjukkan emosi, rasa takut, terus kesedihan itu bukan tanda kelemahannya dia, tapi melainkan bentuk keberanian dan kejujuran terhadap dirinya dia sendiri gitu. Ngomongin soal growing up in a patriarchal family gitu ya, misalnya kayak pasti sering banget seorang laki-laki itu mendengar kata-kata yang kayak laki-laki tuh nggak boleh nangis, terus kayak kamu harus kuat, kalau nggak kayak kalau laki-lakinya jatuh masa segitu aja nangis, kan kamu laki-laki gitu ya. Menurutku tuh itu ya gimana ya, itu sebuah hal yang harusnya kita bisa make peace within ourselves gitu, karena menurut aku ya itu kita tuh punya hak untuk kebebasan mengekspresikan diri kita sendiri gitu. Bener banget. Itu sih. Itu aja ya mungkin dari Kak Tio dan Kak Hiroki. Jadi makasih atas pandangannya yang super duper keren ini. Kita udah ngebedah nih kalau misalnya double standar di penilaian konten di media sosial bukan cuma soal komentar dari netizen itu sendiri aja, tapi juga konstruksi sosial yang diturunkan oleh patriarki yang berdampak nyata pada self-esteem laki-laki dan kebebasan ekspresi digital. Pembahasan yang sangat-sangat legend banget gak sih guys? Gimana kalau sesi selanjutnya kita main game yes or no gitu? Gimana Kak? Setuju nggak? Boleh. Ya, boleh. Oke, jadi siap ya Kak? Kita mulai aja nih langsung ke segmen yang kita tunggu-tunggu banget, yaitu segmen yes or no. Jadi yang pertama nih, menurut Kak Hiroki sama Kak Tio, yes or no kalau misalnya saya percaya laki-laki dan perempuan ini berbeda, tetapi mereka tuh setara gitu. Yes sih kalau dari aku. Aku juga yes. Gimana nih, apa tanggapannya? Mungkin ada alasannya. Kalau menurut aku sendiri, kenapa pada akhirnya laki-laki dan perempuan tuh berbeda? Di sini tuh secara alamiah juga laki-laki tuh pasti dalam hal fisik tuh pasti lebih kuat, dan perempuan juga pasti dalam halnya merasakan kayak perasaan itu lebih peka juga kan. Dan juga nggak bisa kita kayak perempuan tuh harus disuruh kayak misal melakukan hal fisik yang memang kapabilitasnya di laki-laki, dan juga laki-laki juga nggak bisa yang lebih ke kalau kata orang-orang laki-laki tuh makanya logika, bukan lebih ke hatinya gitu-gitu. Mungkin sama atau Kayaknya setelah mendengar opini Kak Tio nih, aku kayaknya kurang setuju, dan menurut aku kayaknya aku mau mengubah jawaban aku menjadi no nih. Karena menurut aku laki-laki dan perempuan itu mungkin secara biologis kali ya beda, tapi menurut aku nggak bisa dibilang berbeda, karena kita sama-sama manusia. Kita maksudnya kayak anggapannya sama-sama makan nasi gitu loh, yang kayak harusnya dari awal nggak ada perbedaan itu. Misalnya tadi Tio nih ngomong kayak kalau misalnya laki-laki itu lebih kuat, perempuan itu lebih secara emosional gitu. Emang itu hal yang cuma dominan di satu gender aja? Enggak kan? Itu tuh perempuan juga bisa kuat kok, laki-laki juga bisa jadi emosional gitu. Menurut aku tuh itu bukan berbeda, dan apa ya, menurut aku harusnya mereka emang dari awal disetarain sama gitu. Mungkin emang kayak jujur start point mereka beda-beda kan, tapi kayak menurut aku kita nggak bisa bedain perempuan dan laki-laki, dan yang menurut aku semuanya tuh setara. Meskipun jujur kalau sekarang di dunia nyata lah ya, kayaknya emang
nggak bisa dibilang udah setara sepenuhnya karena masih banyak banget instansi di Indonesia lah, kayak masih banyak banget orang yang percaya patriarki, terus kayak masih banyak banget kesempatan-kesempatan perempuan di luar sana yang tidak bisa mendapatkan gitu kan. Itulah ya kurang ditanggapi gitu menurut aku gitu sih. Kalau menurut aku mungkin tadi ada kesalahpahaman buat ini ya. Ya, Mungkin nangkapnya salah. Menurut aku tuh perbedaan tuh sebenarnya nggak apa-apa. Dan juga menurut aku beda di sini bukan artian siapa yang lebih bisa, lebih unggul, tapi memang ada perannya sendiri gitu loh menurut aku juga. Jadi apa yang apa yang ku pikirkan apa itu arti setara dari definisiku itu sendiri, ya itu tadi kayak laki-laki dan perempuan tuh pasti ada kayak ya tadi yang bilang Hiroki juga secara biologis juga kayak ada yang bisa dilakukan dan ada yang nggak bisa dilakukan kayak gitu-gitu. Ada tanggapan lagi? Kalau menurut dari aku sendiri setara itu ya dari katanya setara, semuanya harus sama, adil. Maksudnya dalam artian kayak kalau misalnya laki-laki bisa, kenapa perempuan nggak bisa? Kenapa lepas apa ya? Jika seorang laki-laki mendapatkan chance itu, kenapa perempuan nggak bisa gitu? Menurut aku arti kata dari setara tuh itu kayak ya memang benar laki-laki dan perempuan itu berbeda. Maksudnya dalam artian yang kayak kamu jelasin kan yang kayak apa sih tadi kamu jelasin sorry? Aku tuh tadi jelasin kalau laki-laki ada tugasnya sendiri dan perempuan tuh ada tugas sendiri. Di sini aku juga mau ngomong lagi di mana aku laki-laki tuh bukan masalah dapat kesempatan atau perempuan juga dapat kesempatan yang berbeda. Tapi di sini tuh aku lebih ngejelasin kayak gimana kayak role mereka secara biologis kayak misal laki-laki tuh gak bisa ngelahirin kayak gitu-gitu loh maksud secara biologisnya kayak gitu-gitu bisa lebih bisa lebih maksimal kayak gitu-gitu. Aku paham banget nih maksudnya, tapi menurut aku nih di zaman sekarang setara itu hal yang penting banget karena ya balik lagi mungkin di luar sana perempuan belum didengar. Menurut aku ya itu definisi setara dari aku gitu. Maksudnya kayak ketika seorang perempuan dan laki-laki mendapatkan hal yang sama, mendapatkan chances yang sama, itu baru kita bisa bilang bahwa laki-laki dan perempuan tuh setara gitu. Sedangkan kalau misalnya melihat zaman sekarang gitu nih, itu tuh kelihatan banget yang gak setara. Maksudnya kayak masih banyak banget pandangan, terus kayak masih banyak banget yang kayak perempuan yang dikucilkan, perempuan tuh nggak boleh naik jabatan yang lebih tinggi gitu, gitu. Nah itu tuh menurut aku nggak setuju aja bahwa perempuan tuh setara gitu. Perempuan dan laki-laki tuh setara gitu. Jadi pada akhirnya kesimpulan di kita berdua tuh sebenarnya sama dan juga pada akhirnya tuh setara tuh kita tuh nggak bisa ngebedain kayak masa laki-laki dapat chance lebih gede daripada perempuan kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yes or no yang kedua. Menurut Kak Hiroki sama Kak Tio nih, yes or no kalau misalnya toxic maskulinitas itu tuh nyata di kehidupan sekarang? Yes banget sih. Yes. Apa tuh alasannya? Yang kayak tadi kita bahas aja gitu, masih banyak banget laki-laki yang beranggapan ya hal kayak gitu, hal kayak gitu ya kayak emosi nggak boleh diluapin, dia harus dominasi dan lain-lain. Itu menurut aku itu tuh contoh relevan toxic masculinity itu masih ada di kehidupan kita sekarang gitu sih. Dan marak-maraknya lagi. Iya, menurut aku juga seperti itu sih. Kayak contohnya juga dalam hal pekerjaan juga kan perempuan tuh cenderung lebih susah buat naik jabatan kayak gitu udah termasuk toxic masculinity. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yes or no yang ketiga. Menurut Kak Hiroki sama Kak Tio nih, yes or no saat ini perempuan memiliki banyak keuntungan dibandingkan laki-laki? Dari aku sebenarnya yes dan no sih. Kayak apa ya? Ya menurut aku banyak instansi di Indonesia sekarang yang mengedepankan perempuan dan menyuarakan perempuan gitu. Mungkin itu bisa dilihat dari sisi positif dan kayak bisa dianggap sebagai keuntungan seorang perempuan gitu. Tapi kalau dilihat secara lebih luas juga masih banyak banget laki-laki yang laki-laki yang mendapat jauh lebih banyak kesempatan daripada seorang perempuan gitu. Itu sih.
Dari Katio. Kalau menurut aku juga bisa dibilang ya, dan bisa dibilang no juga. Karena pada seperti contohnya ini deh, kalau perempuan tuh, kalau kata ini, kalau perceraian tuh biasanya kan perempuan bisa lebih unggul kayak gitu-gitu. Dan juga mungkin suara perempuan kayak korban, misalnya dia jadi korban itu pasti lebih didengar daripada laki-laki menyuarakan mereka, dia tuh jadi korban kayak gitu-gitu. Kalau dari sisi no-nya mungkin bisa kita lihat dari lapangan pekerjaan juga, perempuan tuh justru lebih susah gitu nyari kerjaannya kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Menurut Katio sama Kak Hiroki nih, yes or no kalau misalnya laki-laki dan perempuan tuh harus menjadi sekutu? Ya menurut aku sih iya sih. Soalnya emang nggak bisa kita menyuarakan sesuatu tuh hanya dari satu sisi gitu. Dan juga harus kayak misal ada orang menyuarakan feminis gitu. Biasanya tuh kadang tuh ada cacian juga dari pihak perempuan yang disuarakan itu sendiri, kayak dia tuh pasti mikir kayak laki-laki tuh laki-laki tuh nggak pantas buat ngomongin perempuan karena emang dia bukan perempuan kayak gitu-gitu. Menurut aku juga sebenarnya ini agak susah ya dia ini bukan dijelaskan, agak susah buat pengaplikasiannya, juga harus perlu perjuangan panjang juga ya, kayak kesetaraan kayak gitu-gitu disuarakan tuh sebenarnya. Mungkin dari aku juga dari aku harusnya emang harus bersekutu lah pokoknya buat nge-break cycle ini sih. Aku juga sebenarnya jujur aku yes dan no juga untuk pertanyaan ini. Cuma aku gak bisa merangkai kata-kata untuk bagian no-nya. Jadi kayak aku cenderung ke yes sih, karena benar menurut aku kalau misalnya perempuan aja yang menyuarakan hak-hak mereka itu masih jarang banget didengar oleh orang lain gitu. Menurut aku dengan bantuan pihak laki-laki di sini yang bisa bantu nyuarain misalnya, atau kayak bisa bantu dari mengubah pola pikir mereka aja gitu, menurut aku itu udah lumayan ngebantu banget perempuan gitu. Makanya menurut aku kalau bisa dibilang harus menjadi sekutu, gak harus, cuma lebih baik kalau misalnya perempuan itu bisa disupport dan dibantu oleh laki-laki gitu sih. Oke. Menurut Kak Hiroki dan Katio nih, yes or no, apakah Anda merasa empati pada pihak lain? Mungkin dari aku juga, kalau aku sih setuju, aku bakalan berempati juga sih ke pihak kayak ya misalnya aku laki-laki dia perempuan, karena juga ini tuh juga bisa membantu untuk nge-break cycle di mana patriarki itu ada dan toxic masculinity sendiri tuh ada. Karena kan pada akhirnya itu toxic masculinity itu sebenarnya pandangan minoritas, kayak menyuarakan yang emang jarang disuarakan gitu-gitu. Udah aku udah gitu. Kalau dari aku juga setuju sih, kalau misalnya kita harus banget ada perasaan empati, terutama terhadap orang. Kan kayak kalau nggak salah orang Indonesia itu juga terkenal banget kan atas keempatian mereka gitu. Menurut aku ya aku setuju kalau misalnya kita harus merasakan empati terutama pada pihak-pihak minoritas tadi. Yeah. Oke, itu aja ya. Cukup mungkin. Sejawab sudah 5 pertanyaan dan selesai juga sesi yes or no kita kali ini. Seru banget gak sih dari jawaban-jawaban Katio dan Kak Hiroki? Dan itu bikin kita tuh jadi tahu dan lebih lebih tahu lagi dan lebih luas lagi pandangan kita dari feminisme dan hak-hak laki-laki tentunya. Dan di sini kita jadi tahu toxic masculinity dan standar ganda nih sering bikin kita tuh merasa salah saat menjadi diri sendiri. Padahal setiap orang tuh punya perasaan, kelemahan, dan cara berbeda mereka untuk mengekspresikan diri mereka, apalagi di media sosial. Terus gak ada salahnya bagi laki-laki untuk menyuarakan dan mengekspresikan diri mereka sendiri. Yang penting kita tuh bisa menerima diri kita sendiri dan hidup sesuai versi terbaik dari diri kita, dan bukan versi yang diharapkan oleh orang lain. Jadi kita tuh boleh mendengarkan pendapat dari orang lain, tetapi kita tuh harus menghargai diri kita sendiri gitu. Terima kasih banyak untuk para pendengar yang udah dengerin podcast kita sampai akhir. Terus semoga obrolan kali ini bisa jadi refleksi tentang bagaimana toxic masculinity dan double standard masih sering muncul di media sosial, baik secara sadar maupun tidak.
Nah, ayo kita semua mulai bijak dan kritis dalam menanggapi suatu konten yang ada di media sosial. Jadi kita nggak boleh mengkritik segala sesuatu dengan biasanya negatif gitu ya guys. Dan jangan lupa buat para pendengar untuk share pendapat kalian atau komentar-komentar kalian di kolom komentar. Itu jadi insight kita agar kita punya pandangan baru lagi ke depannya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa follow TikTok Aksi dan Setara, dan jangan lupa follow Instagram kita Fact Check. Oke, Aksara pamit and See you, sampai Sabi. jumpa.